korupsi, suap, dan gratifikasi. Tak sedikit kasus-kasus korupsi besar yang terjadi di Indonesia yang melibatkan para petinggi negara yang diduga melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dengan Namun kasus korupsi bukan hanya terjadi di lingkungan para pejabat tinggi negara. Banyak hal yang dapat digolongkan sebagai korupsi yang terjadi di kehidupan sekitar kita, khususnya di lingkungan pemerintahan. ICW mencatat selama tahun 2020 telah terjadi kerugian negara sebesar 56,7 triliun rupiah akibat korupsi. Sementara data PPATK sejak tahun 2013 tercatat potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai 135 triliun rupiah. Motif dalam melakukan tindak pidana korupsi umumnya didasari oleh adanya niat dan kesempatan. Niat karena keserakahan akibat tidak pernah merasa cukup serta rendahnya integritas diri. Kesempatan karena adanya celah dalam regulasi serta penegakan hukum yang tidak konsisten. Sebenarnya korupsi dapat diberantas dengan menguatkan karakter anti korupsi dalam setiap pribadi masyarakat Indonesia. Beberapa solusi penguatan karakter anti korupsi yang dapat kita lakukan yaitu solusi preventif. Solusi anti korupsi berupa tindakan pencegahan antara lain penanaman dan penguatan sifat-sifat anti korupsi dalam lingkungan keluarga berupa keteladanan dalam sikap jujur dan sederhana, menguatkan pendidikan karakter di sekolah yang menekankan pentingnya kejujuran, kedisiplinan, moral, dan etika, serta empati bagi generasi muda, meningkatkan fungsi pengawasan dalam institusi kelembagaan dan korporasi, baik secara internal maupun eksternal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas prosedur dalam upaya mendukung pengawasan dan pengendalian penyimpangan SOP. Kedua, solusi kuratif anti korupsi. Solusi penindakan apabila upaya-upaya preventif anti korupsi masih belum dapat mencegah tindakan kejahatan korupsi berupa: pertama, penetapan dan penguatan dukungan pada lembaga atau badan anti korupsi. Yang kedua, penguatan terhadap berbagai peraturan hukum dan perundang-undangan anti korupsi. Yang ketiga, pemberian hukuman dengan tegas dan konsisten kepada para pelaku korupsi sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku. Yang terakhir adalah solusi promotif berupa edukasi dan kampanye untuk mensosialisasikan dampak dan bahaya laten korupsi, menyadarkan dan menyamakan persepsi atas tindakan korupsi yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mensosialisasikan dan mempromosikan sistem pengaduan tindak korupsi sehingga masyarakat mengerti dan paham bagaimana harus bertindak jika melihat dan menemukan kejadian korupsi dalam kehidupan sehari-hari.